Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Perkenalkan, aku Hima Putri Fadila. Di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang tugas struktur data di video kali ini, yaitu tentang stock. Di program ini ada 5 menu. Yang pertama, menu pertama untuk menambahkan elemen dalam stock atau push. Lalu yang kedua ada menghapus elemen dari stock atau pop. Lalu yang ketiga ada melihat elemen teratas atau pick. Yang keempat, melihat seluruh isi stock atau display. Dan yang terakhir adalah menu keluar dari program. Nah, oke, langsung saja kita ke kodenya. Oke, sebelum aku jelasin kodenya, di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang apa itu stock. Nah, stock adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out. Artinya data yang terakhir masuk akan menjadi yang keluar pertama, seperti bisa saya misalkan seperti tumpukan piring dapur. Nah, jadi saat kita menumpuk piring itu, piring yang paling atas itu kan pasti yang akan diambil terlebih dahulu. Nah, stock itu prinsipnya seperti itu. Nah, gimana sih stock bekerja? Jadi stock bekerja itu ada 5 operasi. Nah, 2 operasi utama yaitu ada push dan pop. Nah, push ini digunakan untuk menambahkan data ke atas stock. Lalu yang pop digunakan untuk menghapus data dari atas stock tadi. Nah, di sini ada operasi tambahan seperti pick untuk melihat data paling atas tanpa menghapusnya. Lalu ada is empty digunakan untuk mengecek apakah stock kosong. Nah, yang kelima ini adalah is full digunakan untuk mengecek apakah stock penuh. Oke, langsung saja akan saya jelaskan tentang source kodenya. Nah, jadi yang pertama di sini sudah pasti ada include IOStream untuk lebih meringkas kodenya. Lalu di sini ada define max5. Ini digunakan untuk mengatur maksimal ukuran stock, atau stock hanya bisa menyimpan ukuran, atau stock bisa menyimpan maksimal 5 angka karena di sini definisikan max-nya 5. Lalu di sini ada class stock yang berisi integer top dan integer array max. Nah, integer top ini digunakan untuk menyimpan posisi teratas dari stock. Lalu integer array max ini untuk array, menyimpan angka-angka dalam stock. Lalu di sini ada public stock top sama dengan min1. Ini inisialisasi stock kosong atau saat program mulai stock masih kosong, jadi top di set ke -1. Lalu selanjutnya ada ball is full. Ini untuk mengecek apakah stock penuh. Lalu ball is empty digunakan untuk mengecek apakah stock kosong. Di sini ada fungsi void post, yaitu fungsi untuk menambahkan data. Nah, jika stock penuh atau is full, maka akan menampilkan output stock overflow, tidak dapat menambahkan elemen. Nah, jika tidak, kita bisa menambahkan angka ke atas stock dan menaikkan nilai topnya, yang di sini ada plus top. Lalu yang kedua ada fungsi integer pop, yang berarti fungsi ini untuk fungsi menghapus data di stock. Nah, di sini ada jika stock kosong atau is empty akan menampilkan output stock underflow, tidak ada elemen untuk dihapus. Nah, jika tidak, program akan menghapus angka paling atas dan menurunkan nilai top atau top min. Lalu yang ketiga di sini ada fungsi integer pick. Ini adalah fungsi untuk melihat data teratas di dalam stock. Jika stock kosong atau is empty, maka akan menampilkan output stock kosong, tidak ada elemen di atas. Nah, jika tidak, akan menampilkan angka teratas tanpa menghapus stock tadi. Lalu yang keempat ada void display, yaitu fungsi untuk menampilkan isi stock. Di sini juga jika stock kosong akan menampilkan output stock kosong. Nah, jika tidak, program akan menampilkan seluruh angka dalam stock dari atas ke bawah. Nah, lalu di sini ada fungsi integer main yang berisi menu interaktif yang berisi 5 pilihan. Yang pertama ada push, yang berarti menambahkan data. Lalu ada pop, digunakan untuk hapus data. Lalu ada pick, digunakan untuk melihat data teratas. Lalu yang keempat ada display, digunakan untuk menampilkan semua data. Dan yang terakhir menu exit atau menu keluar dari program ini. Nah, di program ini saya menggunakan Sweetcast untuk menjalankan perintah pilihan untuk menu ini. Nah, program ini akan terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar atau menu exit. Nah, oke, langsung saja kita lihat outputnya. Nah, ini tampilan outputnya seperti ini. Di sini ada judul, stock program, atau program stock. Ada menu push, pop, pick, display, dan exit. Kita coba menu yang pertama, itu push. Kita akan memasukkan datanya.
Misalkan kita akan menambahkan angka 3, lalu kita akan menambahkan lagi angka 5, dan kita akan menambahkan lagi datanya. Nah, kita sudah memasukkan 3 data tadi. Lalu di sini saya akan mencoba menu kedua, yaitu menu pop yang berarti menghapus data. Nah, data ke-6 di sini telah dihapus dari stack. Nah, kenapa 6 yang dihapus? Jadi karena 6 paling atas. Jadi yang teratas yang dihapus atau diambil. Karena yang pertama ada 3, jadi 3 untuk pertama, 5 yang kedua, dan 6 yang paling atas. Dan yang dihapus ke-6 karena berada di paling atas. Lalu kita coba untuk menu yang ketiga, yaitu pick, lihat data teratas. Kita coba. Nah, elemen teratas adalah 5. Benar ya, karena yang paling bawah adalah 3, lalu yang kedua adalah 5 sebagai teratas karena yang ketiga tadi 6 sudah berhasil terhapus. Saya coba menu keempat, itu display, untuk menampilkan semua data tadi yang telah diinput setelah data teratas tadi dihapus. Nah, benar kan, 5 sebagai awal dan 3 sebagai akhir. Seperti itu, lalu kita exit untuk keluar dari program. Seperti ini. Nah, kode ini adalah implementasi stack menggunakan array. Lalu kita akan coba yang kedua, yaitu implementasi stack menggunakan linked list. Kita langsung saja ke kodenya. Oke, ini adalah implementasi stack menggunakan linked list. Nah, apa sih bedanya implementasi stack menggunakan array dan menggunakan linked list ini? Seperti yang udah aku jelasin tadi, ya, data. Jadi stack itu data yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama keluar karena dia berada di paling atas. Nah, di sini menggunakan linked list sebagai struktur penyimpanan. Nah, jadi stack ini bisa bertambah tanpa batas ukuran tertentu seperti array tadi. Nah, di array tadi kan didefinisikan maksimum stacknya 5. Nah, di stack linked list ini tidak didefinisikan karena tanpa batas ukuran tertentu. Langsung saja aku bakalan jelasin tentang source kodenya. Yang pertama pasti ada include IOStream ya, dan using namespace std. Lalu ada class node. Ini memuat struktur data untuk menyimpan elemen dalam stack. Nah, di class node ini ada integer data digunakan untuk menyimpan angka yang akan dimasukkan ke dalam stack. Lalu di sini ada node next, yaitu pointer ke elemen berikutnya dalam stack. Nah, di sini ada class stack. Nah, class stack ini membuat stack menggunakan linked list. Nah, ini berisi node top, yaitu pointer untuk menuju ke elemen teratas dalam stack. Lalu di sini ada public stack top sama dengan 0. Nah, jadi stack ini akan diinisialisasi stack kosong, yang artinya stack kosong saat pertama kali dibuat, belum ada datanya. Lalu ada bool is empty untuk mengecek apakah stack kosong. Nah, jika top sama dengan 0, berarti tidak ada elemen di dalam stack. Lalu ada fungsi push, yang berarti fungsi ini digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam stack. Di sini ada node temp sama dengan new node, yang berarti untuk membuat node baru untuk menyimpan data yang diinput. Lalu di sini ada temp data sama dengan x, digunakan untuk menyimpan nilai x ke dalam node baru tadi. Lalu ada temp next sama dengan top, ini untuk menghubungkan node baru dengan elemen yang sebelumnya ada di dalam stack, atau menghubungkan node baru dengan elemen lama atau top. Di sini ada top sama dengan temp, yang berarti memindahkan top ke node baru karena sekarang dia yang paling atas. Lalu di sini ada fungsi cout untuk menampilkan output jika x berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada fungsi pop, yang berarti menghapus elemen dari stack. Di sini ada if is empty untuk mengecek apakah stack kosong. Jika iya, akan menampilkan output error, yaitu stack underflow, tidak ada data untuk dihapus. Lalu di sini ada integer puppet value sama dengan top data. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data elemen teratas. Lalu ada node temp sama dengan pop, digunakan untuk menyimpan nilai elemen teratas sebelum dihapus. Lalu ada top sama dengan top next untuk memindahkan top ke elemen berikutnya. Lalu di sini ada delete temp untuk menghapus elemen lama dari memori stack tadi. Lalu di sini ada fungsi output cout, akan mencetak output jika stack berhasil dihapus. Lalu selanjutnya ada
fungsi pick. Fungsi pick ini digunakan untuk melihat elemen teratas tanpa menghapus stack. Nah, fungsi ini akan mengecek jika stack kosong atau is empty akan menampilkan output stack kosong tidak ada data di atas. Nah, jika tidak kosong akan mengembalikan nilai ke elemen teratas. Lalu yang keempat ada fungsi display atau menampilkan semua elemen di stack. Di sini ada if is empty untuk mengecek apakah stack kosong. Nah, jika iya akan menampilkan output stack kosong. Dan di sini ada cout isi stack ini untuk menampilkan output untuk mengisi stack. Nah, di sini menggunakan loop while untuk menampilkan semua elemen stack tadi dari atas ke bawah seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada fungsi main yang berisi menu pilihan operasi stack atau stack program menggunakan link list yang berisi 5 pilihan, yaitu ada push, pop, pick, display, dan exit atau keluar. Di sini menggunakan switch case dan menggunakan do while agar program terus berjalan sampai pengguna memilih menu kelima atau menu exit. Jadi sebelum kita memilih menu exit atau menu keluar ini, program akan terus berjalan seperti itu. Oke, langsung aja kita coba lihat outputnya. Nah, seperti ini outputnya, ada judulnya yaitu stack program dengan 5 menu yaitu push, pop, pick, display, dan exit. Kita coba saja langsung, kita akan memasukkan 3 data. Kita coba lagi. Nah, sudah, lalu kita coba, kita lihat dulu displaynya. Itu menu 4. Seperti ini, ada 7, 5, 3. Jadi 7 yang paling atas, karena dia yang terakhir ditambahkan lalu ada 5 dan 3. Seperti itu. Kita coba hapus data atau pop. Nah, di sini 7 telah berhasil dihapus dari stack karena 7 berada di paling atas di stack atau di top. Kita coba menu ketiga yaitu pick. Lihat data teratas. Nah, data teratas adalah 5. Benar ya, karena kita memasukkan 3 dulu, 5, baru 7. Nah, 7 tadi sudah dihapuskan, jadi sudah hilang, dan tinggal 5 sebagai nilai teratas. Oke, kita coba lihat displaynya apakah benar. Nah, benar ya, jadi 5 sebagai teratas, lalu ada 3 di bawahnya 5. Oke, kita akan keluar dari program dengan menginput 5. Nah, jadi ini menu exitnya. Oke, sekian penjelasan video tentang struktur data stack. Terima kasih telah menonton dan tunggu video aku selanjutnya ya. Dadah.